Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitda Imam. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892050034, semester 1 Fakultas Ekonomi, mata kuliah PPKN, dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti MM, Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS, maka pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM pada topik 9. Secara harfiah, hak asasi manusia atau HAM dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan juga kelahiran. Secara formal, konsep mengenai hak asasi manusia lahir pada tanggal 10 Desember 1948 ketika PBB memproklamirkan Deklarasi Universal HAM yang di dalamnya memuat 30 pasal yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Dan secara eksplisit, HAM adalah suatu yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan ataupun dikurangi oleh siapapun. Dan berikut ini adalah isi mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB. Yang pertama yaitu pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan, dan keadilan di dunia. Yang kedua, mengabaikan dan memandang rendah hak asasi manusia akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia. Yang ketiga yaitu ada hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum. Yang keempat, persahabatan antar negara-negara perlu dianjurkan. Yang kelima, memberikan hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Yang keenam, memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan hak-hak asasi manusia. Yang ketujuh, melaksanakan hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar. Nah, berikut ini adalah hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Mahmud MD yang mengatakan hak asasi manusia ialah hak yang sudah ada dan melekat pada martabat tiap manusia, di mana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dalam dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati. Lalu ada juga menurut Hartilar, hak asasi manusia ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia, dan juga tanpa mempunyai hak-hak itu maka pada tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dalam dunia. Lalu di sini ada perkembangan pemikiran HAM. Perkembangan HAM dibagi menjadi dalam 4 generasi. Yang pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Yang kedua, generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga, sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua, generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dan yang keempat, generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan, yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam hak asasi manusia. Yaitu di sini ada 6 hak. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right. Lalu yang kedua ada hak asasi politik atau political right.
Yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality right. Yang keempat ada hak asasi ekonomi atau property rights. Yang kelima ada hak asasi peradilan atau procedural right. Dan yang keenam ada hak asasi sosial budaya atau social culture right. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat yang meliputi pembunuhan yang sewenang-wenang atau pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, dan juga perbudakan. Lalu ada juga kasus pelanggaran HAM yang biasa, yaitu meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama ada contohnya kasus Tanjung Priuk tahun 1984, di mana pada kasus Tanjung Priuk ini antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dan peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan juga penembakan. Ada juga kasus pembunuhan aktivitas HAM Munir. Kasus ini merupakan contoh lemahnya penegakan HAM di Indonesia. Kasus Munir juga merupakan hasil dari sisa-sisa pemerintahan Orde Baru yang saat itu lebih bersifat otoriter. Lalu yang ketiga ada penegakan hak asasi manusia atau yang HAM di Indonesia. Dan berikut ini adalah langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif. Yang kedua, membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yang ketiga, meningkatkan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat. Yang keempat, mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu. Yang kelima, memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran HAM. Yang keenam, meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM. Dan yang ketujuh, membentuk pusat kajian HAM. Lalu yang ke-8, meningkatkan peran aktif media massa. Demikianlah penjelasan saya tentang tentang pengertian HAM, lalu tentang macam-macam HAM, lalu ada juga pelanggaran HAM, dan juga ada penegakan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi materi maupun penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.